Hukum dagang merupakan suatu peraturan yang mengatur hubungan hukum antara individu dengan individu dalam hal perdagangan untuk mendapatkan keuntungan. Ruang lingkup hukum dalam perdagangan dan perusahaan antara lain hukum dagang, hukum perburuhan, dan hukum pajak. Matchcap atau persekutuan perdata adalah kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama. Komisioner adalah perantara pemasaran seperti halnya makelar. Hanya saja komisioner melakukan perjanjian jual beli atas namanya sendiri dan ikut bertanggung jawab atas tindakannya. Makelar adalah perantara yang atas nama orang lain, yakni pemberi kuasa untuk mencarikan barang bagi pembeli dan atau menjualkan barang bagi penjual. Polis asuransi merupakan sebuah bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi, biasa disebut penanggung, dengan nasabah pengguna layanan asuransi tertanggung, yang isinya menjelaskan segala hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut. Surat FEM merupakan surat yang menyatakan tentang adanya penyimpanan barang-barang perusahaan di pergudangan dan disimpan sejak sekian waktu. Perjanjian kerja adalah hubungan antara buruh dan majikan di mana buruh menyatakan sanggup untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah, dan di mana majikan menyatakan sanggup untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah. Lembaga kerjasama bipartit atau disingkat LKS bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di suatu perusahaan, yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dinamakan pekerja atau buruh. Perjanjian kerja mempunyai ciri utama yang membedakannya dengan perjanjian yang lainnya, yaitu bahwa perjanjian kerja dapat menimbulkan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Perjanjian kerja yang hubungan kerja antara buruh dan pengusaha atau majikan tidak ditentukan jangka waktunya disebut perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pajak adalah iuran kepada negara yang sifatnya dipaksakan kepada yang wajib membayarnya menurut undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan kembali secara langsung, digunakan untuk kepentingan umum dan negara. Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak di mana besaran jumlah pajak yang harus dibayar para wajib pajak ditetapkan oleh pihak fiskus. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Fungsi budgeter merupakan salah satu fungsi pajak untuk menghasilkan pendapatan negara sebesar-besarnya untuk membiayai semua pengeluaran negara. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi
khusus. Bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal yang meliputi dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian dikenal sebagai transfer daerah. Subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi, badan usaha yang belum didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Pengusaha kena pajak adalah orang atau badan yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak atau menghasilkan barang atau jasa kena pajak. Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan merupakan subjek pajak atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorium, hadiah, dan yang lainnya. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan semua setiap pertambahan nilai dari barang atau dagang dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.